Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sekalian, tentu saja Anda harus bersabar terus ya untuk mengerjakan soal-soal ini dengan baik, agar semua soal baik itu fisika maupun yang biologi bisa Anda pahami dengan seksama. Oke. Nah, berikutnya adalah soal-soal yang ada pada nomor 31 ya, 31. Kemudian sampai soal nomor 35 ya. Kita akan bahas soal nomor 31 sampai 35. Baik, kita masuk soal nomor 31. Perhatikan gambar nefron berikut. Ya, kalau sudah nefron berarti dia bagian dari ginjal ya. Pada bagian yang diberi tanda Y seperti bulatan itu ya, yang hitam itu, terjadi proses apa? Ya, A. Reabsorpsi oleh pembuluh darah kapiler hingga dihasilkan filtrat. B. Sedimentasi oleh kapsula Bowman yang dihasilkan urin sekunder. C. Augmentasi oleh tubulus contortus proximal menghasilkan urin. D. Filtrasi darah sehingga dihasilkan filtrat glomerulus. Oke, jawabannya adalah D. Bagian gambar yang ditunjuk dengan huruf Y adalah glomerulus ya. Glomerulus itu apa? Yaitu bagian nefron ginjal yang berbentuk gulungan pembuluh kapiler darah ya. Pada bagian ini, darah yang masuk dari pembuluh arteri ginjal akan mengalami proses filtrasi atau penyaringan darah ya, yang menghasilkan urin primer atau filtrat glomerulus. Berikutnya kita masuk soal nomor 32. Perhatikan jaringan tumbuhan di bawah ini. 1. Jaringan meristem. 2. Jaringan spons. 3. Jaringan xilem. 4. Jaringan phloem. 5. Jaringan epitel. Jaringan penyusun sistem pengangkut pada tumbuhan adalah A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, D. 4 dan 5. Ya, silakan dilihat kelima macam jaringan tersebut. Baik, kita lihat satu persatu ya. Yang pertama, jaringan pengangkut pada tumbuhan terdiri atas apa? Xilem dan phloem. Yang kedua, jaringan epitel adalah jaringan yang melapisi seluruh permukaan dalam dan luar dari tubuh dan organ tubuh hewan. Kalau yang ketiga, jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya masih aktif membelah diri. Jaringan meristem terdapat di ujung batang dan ujung akar. Yang keempat, jaringan spons adalah salah satu jaringan mesofil di dalam daun. Maka dapat diketahui jawabannya adalah C. 3 dan 4, yaitu jaringan xilem dan phloem. Baik, soal berikutnya adalah soal nomor 33. Perhatikan gambar urutan percobaan fotosintesis berikut. Nah, nomor 1 itu ada tanaman, kemudian dilapisi daunnya ya dengan macam lapisan. Ya, kemudian yang kedua itu diambil daunnya, dimasukkan dalam air dalam bejana, kemudian dipanaskan dengan lampu spiritus di bawahnya. Yang ketiga itu ada sama juga, tapi bedanya sudah diberi alkohol ya, diberi alkohol. Kemudian yang keempat, diambil daunnya, letakkan di cawan petri dan ditetesi larutan lugol. Nah, tujuan kegiatan yang dilakukan tahap kedua adalah A. Mematikan sel-sel daun. B. Menguji adanya amilum. C. Melarutkan klorofil daun. D. Mengumpulkan hasil fotosintesis. Oke, kita akan melihat jawabannya apa? Iya. Iya, jawabannya adalah A. Apa itu? Kegiatan pada tahap nomor 2 itu dalam percobaan fotosintesis adalah merebus daun dengan air yang bertujuan mematikan sel-sel daun karena suhunya panas ya, sehingga sel-selnya bisa mati. Sementara yang nomor 1 itu bukan ya. Satu itu bagaimana mengumpulkan hasil fotosintesis. Yang nomor 3 itu bagaimana bisa melarutkan klorofil daun.
Yang nomor 4 itu menguji adanya amilum. Oke, berikutnya soal nomor 34. Perhatikan gambar berikut. Ya, ini gambar apa ya? Pasti sudah tahu semuanya, yaitu gambar organ reproduksi wanita atau perempuan. Jadi, yang ditunjukkan adalah yang pada bagian melengkung paling ujung sebelah kanan ataupun sebelah kiri itu sama ya. Karena dia sama, sebelah kanan ada dan sebelah kiri juga ada. Maka perhatikan panahnya yang bagian atas, kanan atas itu. Apa yang diminta soal? Baik, fungsi bagian yang ditunjuk dengan tanda panah adalah A. Berkembangnya embrio menjadi individu baru. B. Diproduksinya hormon kewanitaan estrogen. C. Tempat berlangsungnya proses pembuahan. D. Mendorong luruhnya dinding rahim saat menstruasi. Iya, jawabannya adalah C. Pada bagian yang ditunjuk dengan tanda panah adalah bagian tuba falopi dari organ reproduksi wanita. Pada bagian tersebut berlangsung peristiwa fertilisasi atau pembuahan, yaitu bertemunya sel telur dan sel sperma. Baik, kita masuk soal yang terakhir, yaitu nomor 35. Disilangkan kacang kedelai biji besar berumur pendek atau B besar B besar, P besar P kecil dengan kedelai biji besar berumur panjang B besar B kecil P kecil P kecil. Maka perbandingan fenotip pada keturunannya adalah, ya soal ini kategori soal HOTS ya, atau high order thinking skill. Oke. A, apakah A biji besar umur panjang berbanding biji besar umur pendek itu 1:1? Kemudian B, biji besar umur panjang berbanding biji kecil umur panjang itu 1:2. Apakah C, biji kecil umur panjang berbanding biji besar umur pendek sama dengan 2:1? Ataukah D, biji besar umur pendek dibanding biji kecil umur panjang sama dengan 3:1? Ya, kita lihat. Baik, kita perhatikan jawabannya, jangan langsung ke jawaban, Jing. Lihat perentalnya ya. Yuk kita masukkan. Biji besar umur pendek, B besar B besar, P besar P kecil. Disilangkan dengan biji besar umur panjang, B besar B kecil, P kecil P kecil. Maka diambil gametnya masing-masing. Lihat, B besar dengan P besar kita ambil satu, kemudian B besar dengan P kecil diambil satu karena dia dihibrid ya. Kemudian diambil lagi yang sebelah kanan biji besar B besar dengan P kecil dan B kecil dengan P kecil. Kita masukkan, kita lihat dulu bagaimana hasil fila satunya atau keturunan pertamanya ya, F1-nya. Kita masukkan ke papan catur ya. Ke tabel papan catur, B besar P besar dan B besar P kecil di sebelah kanan atas, kemudian B besar P kecil, B kecil P kecil di sebelah kiri. Maka kita silangkan saja. Hasilnya adalah B besar B besar P besar P kecil, kemudian B besar B besar P kecil P kecil, B besar B kecil P besar P kecil, dan B besar B kecil P kecil P kecil. Sehingga dapatkan hasilnya lah biji besar umur panjang, biji besar umur pendek 50% banding 50% atau 1:1. Oke, terima kasih. Oke, demikianlah pembahasan soal kita yang dalam 4 video. Semoga Anda semua selalu bersemangat memahami materi-materi yang sudah dipelajari selama 3 tahun dan juga bisa memahami materi tadi, soal-soal tadi yang sudah dibahas dalam 35 soal. Oke, karena kemungkinan insya Allah soal yang akan Anda hadapi adalah soal-soal objektif. Jadi Anda harus juga mempersiapkan diri meskipun objektif, tetap sama juga mencari, harus menguasai konsep dan juga terus berlatih mengerjakan soal-soal yang serupa sesuai dengan kisi-kisi soal yang sudah ada. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Hamasah. Ya, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.